gak bisa bahagia. Dirimu mati saja. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. Karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi Karunia. Quran Surat Ali Imran ayat 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dan pemirsa. Alhamdulillah di studio sudah bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Bapak Ustadz Muhammad Ziyad juga sudah hadir bersama kami narasumber bernama Mbak Lita. Assalamualaikum Mbak Lita. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, di awal tadi kita sama-sama lihat itu adalah cuplikan dari reka adegan yang pernah menimpa masa lalunya dari Mbak Lita. Dan saat ini Mbak Lita juga sudah hadir bersama kami. Terima kasih sebelumnya sudah hadir di Tawakal. Tapi Mbak Lita boleh diceritakan dari pertama, permasalahan itu berawal dari apa? Permasalahan dari di awal itu mama saya. Itu dari gadis, mama saya sudah mempunyai gangguan jiwa. Seperti apa? Gara-gara apa? Tahu nggak? Pernah dengar ceritanya kenapa? Jadi dengar-dengar dari tetangga, dari keluarga, itu mama kan pulang sekolah, ya kan. Jadi pas pulang sekolah dia tiba-tiba ke kamar mandi. Setelah itu dia menjerit, gitu, teriak-teriak, gitu. Tiba-tiba langsung kayak tegang badannya gitu. Nah, tahu nggak itu kenapa bisa kejadian seperti itu? Jadi waktu itu ada Uwa kan dengar dia bilang kayak ada yang teriak di depan teras rumah itu kan. Sedangkan itu waktu itu mama lagi nyapu. Dia bilang, Rani, lu kalau mau sembuh minta air sama gua, gitu kan. Nah terus akhirnya Uwa ini tiba-tiba langsung datang kan ke nemuin mama ini kan. Nah udah gitu di situ orang udah nggak ada, orang yang ngomong tadi tuh udah nggak ada. Gitu. Jadi sementara keluarga menganggapnya itu kenapa bisa kena gangguan jiwa? Ada yang bilang kemasukan jin, ada yang bilang memang dia depresi begitu. Nenek kan almarhum dulu sering bawa dia ke kayak gitu kan. Nah memang penjelasan dari itu dia bilang mama itu di dalamnya itu ada gundurwo gitu. Oke, Pak Ustadz, bisa hal seperti itu Pak Ustadz terjadi pada manusia? Ya. Terima kasih Mas Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah. Tadi Mbak Lita menceritakan kasus ibunya bahwa mendapati dalam ada gangguan kejiwaan yang itu diakibatkan mungkin ada kekuatan jin yang masuk. Memang kalau kita buka di dalam literatur dan di dalam Al-Quran juga menjelaskan bahwa tidak bisa kita pungkiri bahwa di luar kita ini ada makhluk lain. Yaitu ada alam lain, yaitu yang dihuni oleh masyarakat yang disebut dengan makhluk jin tadi itu. Tetapi memang Allah tidak tampakkan sesuai dengan namanya al-jin, artinya sesuatu yang tersembunyi gitu. Makanya termasuk ada derivasinya, ada istilah janin itu kan makhluk kan sesuatu yang tersembunyi, makanya nggak nampak kecuali di USG. Nah, karena itulah dalam pergaulan manusia memang diminta oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, misalkan ketika kita ke tempat-tempat tertentu maka tidak boleh sembarangan. Misalkan kalau kita buang hajat saja itu kan tidak boleh di terowongan, di apa itu kan gunanya apa? Bisa saja itu dihuni oleh makhluk lain yang kemudian kalau kita sembrono menempatkannya maka kemudian mengganggu teman lain. Dan juga Rasulullah SAW mengajarkan doa-doa khusus ketika di tempat-tempat ruang tertentu. Salah satu yang paling teringat misalkan setiap kita melakukan amalan apapun, kita meminta berlindung, a'udzubillah, minta berlindung kepada Allah dari gangguan setan, dari gangguan jin, dan kemudian kita membaca basmalah, itu pendek kata adalah melindungi kita dari aneka macam gangguan. Yang kedua, bagaimana kalau orang itu sudah dihinggapi gangguan? Maka Nabi juga memberikan penjelasan misalkan dengan diruqyah. Ruqyah itu kan bacaan mantra, dalam ini bacaan apa? Ada ayat Al-Quran yang dibimbing, itu gunanya adalah untuk mengusir dari macam gangguan. Saya tidak tahu apakah dulu ketika ibundanya Mbak Lita ini sudah dilakukan misalkan ruqyah atau doa-doa khusus yang kemudian supaya mengusir.
Itu kita nggak tahu, dan apakah itu betul faktor dominannya, saya kira kita juga belum mendengarkan detail dari penjelasan Mbak Lita. Ya, lalu kemudian langkah dari keluarga melakukan apa terhadap ini? Iya, itu juga dulu pernah di Rukiah. Memang pas waktu di Rukiah mama itu langsung berontak, ngamuk dia kan, karena dia nggak mau dipakein kerudung itu, hijab mau kena ya kan. Nah sampai akhirnya nenek aku tuh bawa dia ke rumah sakit jiwa. Di situ dia dikasih obat penenang gitu kan. Nah cuma kalau dikasih obat penenang dia tenang gitu, maksudnya nggak ngamuk gitu kan. Cuma kalau telat minum obat dia langsung suara dia tuh kayak lain, beda gitu kan. Dia kayak keras gitu suaranya. Nah, kalau yang soal kerasukan makhluk lain itu ada yang mengirimkah atau memang dia lagi kosong gitu jiwanya atau kayak gimana? Iya, biasa kosong. Ada kosong. Nah, Mbak Lita, terus kemudian setelah udah mulai dengan terapi obat, artinya sudah lebih tenang ya. Kemudian gimana ceritanya sampai akhirnya memutuskan untuk menikah? Nah, jadi di waktu itu kan mama itu di situ paling cantik ya di kampung situ kan. Dari gitu dia juga terkenal ramah, dari gitu rajin ibadah. Nah itu banyak orang-orang yang suka sama dia. Itu termasuk orang yang mau nyembuhin dia itu kan. Nah dari gitu mama itu nggak suka gitu, nggak mau. Nah tiba-tiba itu ada hadirlah papa di situ kan. Nah itu ada rasa ketertarikan dari mama itu. Akhirnya papa mutusin buat melamar mama ini kan. Nah itu dari keluarga papa itu tadinya nggak setuju, memang benar-benar nggak mau gitu karena melihat kondisi iya, mama kondisinya seperti itu. Akhirnya cuma memang papa sendiri pernah bilang ini jodoh saya gitu, saya terima dia apa adanya gitu kan, dan sampai akhirnya dia menikah. Akhirnya dia menikah. Artinya menikahi mamanya Mbak Lita, tahu bahwa kondisi mama Mbak Lita Lagi seperti sakit, itu ya. iya. Nah, Mbak Lita berapa bersaudara? Saya 6 bersaudara. 6 bersaudara. Iya, saya anak pertama. Oke. Nah, pada saat di rumah tangganya itu ada nggak sesekali atau 2 kali gitu misalnya mamanya telat minum obat terus kambuh? Iya sering. 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 Bu, Ibu makan ya Bu. Ibu kan belum makan, nanti Ibu sakit. Bu, buka mulutnya Bu. Ini tabelin ayam kesukaan Ibu. Ini Bu. Bu, ayo dong Bu, semangat Bu. Ibu jangan kayak gini terus Bu. Ibu jangan nangis ya Bu. Ibu. 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 Ayah. Ayah. Ibu kenapa Ibu? Ibu. Ibu yang sabar Bu. Bu. Ibu yang sabar Ibu. Bu sabar. Bu istighfar. Papa bekerja sebagai apa? Cari nafkahnya? Kalau dulu waktu masih sama mama, dia ada nyanyi gitu kan di kafe, terus dia juga kayak pramugara ya di kereta gitu. Oh, iya. Nah cuma waktu itu berhenti. Kenapa berhentinya? Itu juga saya kurang tahu kalau berhentinya. Oh, nggak tahu berhentinya kenapa ya. Artinya ketika berhenti juga berarti memberikan nafkah. Iya. Makanya dia langsung pulang ke Lampung. Mama ditinggal di Jakarta. Kalau nggak salah saya dengar, mohon maaf saya nanya benar atau tidak ya. Katanya memang papanya suka mabuk-mabukan. Iya, papa suka mabuk. Jadi ya gitu setiap malam kerjaannya mabuk, terus main judi kan. Dia kan bandar togel kan dulu. Ya, jadi kayak gitu. Kadang kalau dia ngamuk, kalau dia lagi mabuk itu suka ngamuk gitu. Pak Ustadz, ada perilaku yang jauh dari agama nih Pak Ustadz, yang dilakukan oleh papanya. Dia berkawan dengan minuman keras sehingga berpengaruh ke kehidupan keluarganya Pak Ustadz. Jadi kalau kita
kita amati dari cerita Mbak Lita ini kan menghadapi dua persoalan besar. Yang pertama diuji melalui ibunya yang ada gangguan jiwa tadi. Yang kedua di kemudian hari ternyata ada perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh ayahandanya. Tentu kita prihatin ketika melihat ada orang tua kemudian menampilkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan hal ini tadi kan diawali dari minuman tadi. Jadi kalau minuman ini kalau di dalam kata Nabi itu kan inilah pangkal dari segala kemungkaran. Karena dari minuman ini maka kemudian akal sehat, akal yang waras ini kemudian terjadi penyimpangan, ada gangguan, maka lama-lama kemudian akan merembet kepada kemungkaran-kemungkaran yang lainnya, yaitu dengan cara tadi akhirnya main judi dan macam-macam tadi itu. Dan ketika pulang akhirnya kan kemudian apa? Mengganggu keadaan anaknya dan seterusnya tadi, sehingga inilah yang menjadi kompleksitas